suatu desa. Keluarga tersebut beranggota ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah Bawang Putih berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun begitu berduka. Begitu pula ayahnya. Bu, ibu bangun bu, ibu jangan tinggalin kami bu, ibu bangun bu, ibu bangun. Di desa itu pula, tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Ia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu. Waduh, kok repot-repot ibu, terima kasih banyak ya ibu. Iya, sama-sama Putih. Ibu pulang dulu ya. Oh iya, salam buat Bawang Merah ya. Iya, Mas. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Aku setuju ayah, lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Bagaimana denganmu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Aku setuju, ya kan Bu? Iya, Merah. Dan akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, Ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Ayah pergi dulu ya nak, kalian baik-baik ya di rumah. Baik ya. Bantu dan jaga ibu kalian di rumah ya. Sampai jumpa di lain hari ya nak. Baik ya. Hati-hati ya, Mas. Sampai jumpa. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah. Seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu Tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Putih, kerjamu jangan cuma malas-malasan saja. Sana beres-beres rumah dan bersih-bersih rumah. Baik Bu. Gembel. Jangan lupa juga kau mesti mencuci bajuku dan membersihkan barang-barangku hari ini. Ya Kak. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras
hingga akhirnya meninggal dunia. Putih, Putih. Apa ayah? Ayah mau makan. Putih sepertinya sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah hampir menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah, Putih mohon jangan tinggalin Putih ya. Nak, jikalau ayah pergi baik-baik ya nak. Bu, ibu. Bu, aku titip Putih ya bu. Iya, Ayah. Ayah, bangun ayah. Ayah. Jangan tinggalin Putih Ayah. ya. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Hei, Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa untuk menyiapkan makanan, beres-beres rumah, menyiram kebun, dan mencuci semua baju ini. Tapi jangan mencucinya di kamar mandi. Kamu harus mencucinya ke sungai, mengerti? Mengerti, Bu. Namun, bawang putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira. Karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, bawang putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilalui. Hari itu, cuaca sangat cerah. Bawang putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tiri. Ketika menyadari hal itu, bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencari. Hah, baju ibu hilang. Aku harus bisa menemukan baju itu karena baju itu adalah baju kesayangan ibu. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih karena baju ibu hanya terbawa arus ketika Putih sedang mencucinya di sungai. Apa? Dasar ceroboh kamu. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menemukan baju itu. Jangan beraninya kamu pulang sebelum kamu menemukannya. Mengerti? Tapi, Bu, Pergi kamu. Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Ia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juluran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun, pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari mulai terbenam, ia melihat seorang paman yang hendak pergi ke sawah.
Permisi, Paman. Ya nak, ada yang bisa paman bantu? Paman, apakah Paman ada melihat baju berwarna merah yang hanyut sekitaran sini? Baju ibu saya hanyut terbawa arus sungai. Aku harus menemukannya dan membawanya pulang. Oh, baju yang berwarna merah itu ya nak? Ya nak, tadi paman ada lihat. Coba kamu telusuri sungai ini sampai menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang nenek, pasti dia yang mengambil pakaian yang kamu cari nak. Baiklah, Paman. Saya akan sana. Terima kasih. Sama-sama nak. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih pun sudah merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran paman yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk tersebut, lalu mengetuk. Permisi. Siapa kamu nak? Saya Bawang Putih, Nek. Putih kemari ingin menanyakan apakah Nenek ada melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai. Baju berwarna merah ya nak? Iya, Nek. Ya tadi nenek melihat baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama seminggu. Aku sudah lama tidak ngobrol dengan siapapun dan butuh ditemani. Bagaimana? Baiklah, Nek. Putih akan menemani Nenek selama seminggu. Asalkan Nenek tidak bosan saja denganku. Akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja, si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya sudah genap seminggu, dan nenek pun memanggil Bawang Putih. Nak, Iya, Nek. kini sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Aku merasa sangat senang karena kamu anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu juga boleh memilih salah satu dari labu ini sebagai hadiah. Tidak usah repot-repot, Nek. Ayolah, Bawang Putih, tidak apa-apa. Ya sudah, Putih memilih yang kecil saja ya, Nek. Mengapa kamu memilih yang kecil, nak? Putih takut tidak kuat jika harus membawa yang besar, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, Bawang Putih pun langsung menyerahkan baju milik ibu tirinya. Labu kuning tersebut pun terjatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena mereka melihat isi dari buah labu tersebut. Ibu, ini bajunya. Heh, Gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa yang kamu bawa itu? Ini labu, Bu. Sini Heran, labunya. Jangan. Heran, jangan. Ibu, jangan. Ibu, aku cantik tidak? Iya, cantik banget, nak. Heh, Gembel, dari mana kamu mendapatkan labu yang berisi emas dan bermata ini? Ya, dari mana kamu mendapatkan buah ajaib ini? Dari mana? Jawab! Waktu aku mencari baju ibu yang hanya terbawa arus sungai, kemudian kemalaman, sehingga aku harus menginap di rumah nenek yang berada di pinggir sungai. Aku disuruh nenek itu untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, aku diberi labu ini. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar mendapatkan hadiah seperti itu. Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah, Bu.
Kalau begitu, besok kamu harus pergi ke sungai ya. Baik, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek melihat bajuku yang hanyut lewat sungai ini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah, Nek. Selama seminggu bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asal. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek memperbolehkan bawang merah pulang. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira ia memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Nek, bukankah seharusnya nenek memberiku labu karena sudah menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu milih salah satu dari labu ini. Ibu, lihat apa yang aku bawa. Putih, sana pergi ke sungai, cuci baju-baju yang kotor ini. Baiklah, Bu. Wah, ini labu seperti yang Dewa Putih ya. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang putih dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Ayo kita membelahnya.